Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Ayu Pratama dengan NIM B1B1222059. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2022. Pada video ini saya akan membahas materi terkait tentang redistribusi pendapatan negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Materi yang pertama yaitu redistribusi pendapatan, pro dan kontra. Terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, seperti yang diusulkan oleh Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan, karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan, maka sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangan oleh pemerintah. Hal ini karena manusia secara perorangan kurang tertarik untuk mengusahakan keadilan ini dan seringkali tidak mampu untuk merealisasikan usaha tersebut, serta berhubung ia hanya merupakan bagian yang kecil saja dari masyarakat dan lebih baik membonceng saja, yang artinya kalau orang lain sudah melakukannya maka ia lebih senang untuk tidak melakukannya. Yang kedua, bahwa dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik, atau dalam hal ini bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya merupakan ciri sebagai barang publik. Seperti telah dikemukakan bahwa barang publik atau barang kolektif ini mempunyai sifat non-rivalry, consumption, dan non-exclusion. Dengan adanya redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya tingkat kesehatan golongan miskin menjadi semakin baik, sehingga kemungkinan berjangkitnya penyakit menular akan berkurang. Ini semua merupakan barang publik yang kalau diinginkan untuk lebih baik adanya dalam masyarakat, tentu harus diusahakan oleh pemerintah. Dengan semakin sehatnya golongan miskin serta berkurangnya kriminalitas, berarti kesejahteraan golongan kaya meningkat. Meningkat juga karena mereka dapat hidup lebih tentram dan tenang. Yang ketiga, yang berhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan sehingga terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Di lain pihak, di samping kelompok yang menginginkan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata atau pro terhadap pendapatan atau yang lebih pro terhadap distribusi pendapatan, bahwa distribusi pendapatan ini berada di tangan pemerintah, ada juga pihak-pihak yang kontra terhadap distribusi pendapatan ini harus di tangan pemerintah. Beberapa alasan yang diberikan oleh pihak kontra yaitu yang pertama, alasan keadilan, yaitu bahwa kita harus menghargai ambisi, kemauan bekerja, kerajinan, dan kecakapan dalam hubungan dengan pendapatan. Adanya kolerasi yang positif antara kemauan bekerja keras, kerajinan, dan kecakapan dengan tingkat pendapatan. Sehingga pantaslah bagi mereka yang mempunyai sifat-sifat di atas mendapatkan imbalan yang sesuai. Sebaliknya, tidak pantas bahwa orang malas atau orang bodoh mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena redistribusi pendapatan. Yang kedua, bahwa redistribusi pendapatan akan mengurangi dorongan atau insentif untuk bekerja keras. Hal ini sesuai dengan pemikiran umum bahwa pendapatan adalah imbalan terhadap jerih payah atau usaha seseorang. Bila pada pendapatan yang semakin tinggi akan dipungut kembali sebagian oleh pemerintah untuk ditransfer, maka transfer kepada mereka yang mendapatkan pendapatan rendah, maka akan berarti mengurangi insentif seorang untuk bekerja giat
untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan kata lain, redistribusi pendapatan akan melemahkan insentif seseorang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Akibatnya, pendapatan absolut akan relatif rendah dengan adanya redistribusi pendapatan. Ini berarti pula akan mengorbankan efisiensi dalam perekonomian. Yang ketiga, dengan redistribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negaranya yang bersangkutan. Pada umumnya, dana investasi datang dari tabungan yang dilakukan oleh kelompok pendapatan tinggi. Oleh sebab itu, bila ada redistribusi pendapatan, maka jumlah tabungan di negara yang bersangkutan menurun dan demikian pula tingkat investasinya. Dengan rendahnya tingkat investasi, maka laju pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Atas dasar pendapat yang setuju atau pro dan pendapat yang tidak setuju atau kontra, maka sulit untuk menimbang atau menyatakan perlunya redistribusi pendapatan. Namun, dari teori guna batas, kita tahu bahwa guna batas bagi satuan yang terakhir adalah lebih tinggi bagi orang miskin daripada bagi orang kaya. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, akan berarti bahwa guna total dari seluruh pendapatan yang ada dalam masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Sehingga perlu tidaknya adanya redistribusi pendapatan sebenarnya tergantung pada sejauh mana tingkat meratanya distribusi pendapatan. Sejauh mana pula pemerintah telah melaksanakan distribusi pendapatan itu, serta sejauh mana aspirasi masyarakat terhadap pendapatan uang, semua ini adalah besaran-besaran yang sulit diukur. Materi yang kedua, beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan. Pada umumnya, tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dalam produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Faktor-faktor seperti selera, kenikmatan, atau kesenangan kerja belum diperhitungkan dalam melihat kepincangan distribusi pendapatan. Orang dengan tingkat pendidikan yang sama, yang bekerja dalam bidang pendidikan biasanya penghasilannya lebih rendah dibanding mereka yang bekerja di perusahaan asing. Tetapi mereka yang bekerja di bidang pendidikan lebih memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang disukainya, dalam menentukan waktu ataupun jam mengajarnya. Hal-hal seperti ini yang dapat membuat sama tingginya pendapatan real mereka. Di samping itu, orang yang berpenghasilan rendah biasanya lebih banyak mempunyai waktu senggang, di mana waktu senggang ini sama sifatnya seperti barang-barang normal lainnya, seperti makanan, pakaian, perumahan. Dengan kata lain, waktu senggang ini juga memberikan kepuasan sehingga kita harus diperhitungkan pula nilai realnya. Oleh karena itu, orang yang penghasilannya rendah mungkin disebabkan oleh kurang ketersediaannya dalam bekerja, sehingga ini tidak berarti bahwa tingkat pendapatan realnya termasuk waktu senggang yang dinikmatinya adalah rendah. Sebagai contoh yang jelas ialah keputusan seseorang untuk pensiun dini berarti ia bersedia mengorbankan pendapatan uang guna memperoleh waktu senggang. Demikian pula dengan masalah dalam mengukur distribusi pendapatan, karena umumnya pengukuran itu didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang. Teori siklus kehidupan mengatakan bahwa seseorang biasanya tingkat pendapatannya rendah pada umur-umur muda, kemudian meningkat pada umur menengah, dan kemudian menurun lagi pada umur yang relatif tua. Sehingga mungkin sekali ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa pengamatan kita terhadap distribusi pendapatan yang sebenarnya dapat keliru bila hanya didasarkan pada pendapatan uang saja, sehingga kebijakan redistribusi pendapatan juga akan tidak mencapai sasaran yang sebenarnya.
Materi yang ketiga yaitu beberapa teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan atau redistribusi pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama transfer tunai. Transfer tunai terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada pajak pendapatan negatif atau NIT. Pajak pendapatan negatif adalah sistem yang membalikkan arah pembayaran pajak untuk pendapatan di bawah tingkat tertentu. Dengan kata lain, penerimaan di atas level itu membayar uang kepada negara, sementara penerimaan di bawahnya menerima uang. Yang kedua, demogrant. Demogrant adalah suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Yang ketiga, subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai ialah melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahan terhadap tingkat upah per hari dengan tambahan yang semakin tinggi bagi pekerja yang tingkat upahnya semakin rendah. Macam teknik yang kedua yaitu transfer tunai dan transfer in natura. Guna mengadakan redistribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara in natura atau dalam bentuk barang. Bila transfer itu bentuk dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Di pihak lain, memang pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada si penerima subsidi seperti penyediaan sekolah, beras, transportasi perumahan, dan sebagainya. Teknik yang ketiga yaitu program kesempatan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja dan tetapi memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Materi yang keempat yaitu pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja serta biaya sosial. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 alternatif kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu yang pertama negative income tax atau NIT. Seperti diketahui, NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung kepada besarnya pendapatan keluarga. Yang pertama, pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. NIT mempengaruhi insentif kerja melalui 2 cara, yaitu yang pertama, income effect, dan yang kedua, substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja, sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai. Sedangkan jika dilihat dari sudut substitution effect, maka NIT tersebut juga mengurangi kemauan bekerja, sebab dengan makin tingginya pendapatan, transfer yang diterima oleh suatu keluarga akan semakin rendah. Yang kedua yaitu pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Pengaruh yang kedua, alternatif kebijakan yang kedua yaitu demogrant. Sudah dikemukakan bahwa demogrant adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografik akan menerima jumlah transfer yang sama.
Secara sepintas, demogram tidak mempengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan, dan demogram tidak mengurangi upah. Demikian pula besarnya transfer tidak berkurang apabila pendapatan naik. Alternatif kebijakan yang ketiga yaitu Work Rate Subsidies atau WRS. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah yang ada di pasar. Semakin tinggi tingkat upah yang ada di pasar, subsidi ini semakin rendah. Yang pertama, pengaruh WRS terhadap insentif kerja. Substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS justru akan menambah jam kerja karena WRS meningkatkan upah. Apabila para pekerja mengurangi jam kerja, maka berarti mereka menerima subsidi yang besar. Yang kedua, pengaruh WRS terhadap welfare cost. Oleh karena para pembayar pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan uang yang cukup disertai dengan imbalan, maka welfare cost lebih relatif kecil. Alternatif yang keempat yaitu Public Employment Program atau PIP. Program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan tadi yaitu menurut Tadora pada tahun 2000, pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang ketimpang. Baik, terima kasih. Demikian materi terkait tentang redistribusi pendapatan yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak jauh dari sebuah kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.